Noen besaid thaman davila, pawa titak thandawait strukwelin, narth beachem we have, to it meets my globor, so we speak drone forward ginar. Then duv constraint to bror, a malisban impin that he trend the sabut. That trend. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan penulis dan sejarawan Australia, Michael Pembroke. Michael berbasis di Sydney dan telah menulis beberapa buku serta untuk berbagai media, termasuk Time Magazine, Al Jazeera, dan South China Morning Post. Ia juga pernah menjadi Hakim Mahkamah Agung dari tahun 2010 hingga 2020 di negara bagian New South Wales, Australia. Karya terbarunya terbit pada bulan Juli lalu dengan judul Silk, Silver, Opium, The Trade with China That Changed the World. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Michael, selamat datang. So, Michael, welcome. Terima kasih, Pascal. Senang sekali bisa berada di sini. Saya nuklir podcast Anda selama berbulan-bulan. Thank you very much, and I'm glad having you because you wrote this. Terima kasih banyak. Saya senang Anda ada di sini karena Anda menulis buku yang sangat bagus dan mencoba memberikan sejarah tentang perdagangan yang dilakukan Tiongkok. Salah satu hal menarik dari buku Anda adalah Anda benar-benar mengambil sudut pandang Tiongkok. Anda memulai dengan semua orang yang datang ke Tiongkok dan pengalaman yang dialami Tiongkok selama berabad-abad. Bahkan, Anda memulai dengan Mongolia. Evzik awamani seperti kami studi kemamblang. Apsku pensum pursuit panai. Give us a little bit of the background of why you take this perspective. Well, the essential focus of the book is... Fokus utama dari buku ini adalah perdagangan Tiongkok dengan Barat. Jadi meskipun saya menyebutkan bangsa Mongol, tentu saja perdagangan itu dimulai ketika jalur sutra membawa sutra dan barang-barang eksotis lainnya hingga ke Kekaisaran Romawi. Saya memulai dengan Augustus, Kaisar Romawi pertama, yang benar-benar mendorong dan memperluas perdagangan, baik melalui darat, melintasi dataran tinggi Iran, maupun lewat laut. Di bawah Augustus, kapal-kapal Romawi berlayar melalui Laut Merah dan mengitari semenanjung Arab menuju sebuah pelabuhan yang saat itu dikenal sebagai Barbarikon, di muara Sungai Indus, sekarang lebih dekat ke wilayah Karachi. Tentu saja, di bawah Augustus, Roma menguasai Mesir, yang sangat kaya raya, dan itu membantu mendorong perdagangan ke puncak kejayaannya. Namun masalahnya, dalam satu sisi, adalah bahwa orang Romawi sangat kaya dan makmur, dan sutra bermalfurdsburg emal dan ekstes. It's area berdiwing dan is nice blom. An exotic product, unlike anything they'd ever known before. They were only used to wool and linen. Mereka sebelumnya hanya terbiasa dengan wool dan linen, serta tentu saja bulu dan kulit binatang. Jadi, warna dan keindahan sutra membuat para wanita Romawi dan beberapa pria benar-benar tergila-gila untuk memilikinya, meskipun harganya sangat mahal. Mereka membayar jumlah yang sangat besar. Mereka juga menginginkan semua barang lain yang bisa mereka dapatkan dari Tiongkok, karena barang-barang itu sangat eksotis dan tidak biasa. Maka para tetua Romawi pada masa itu, Seneca adalah salah satunya, tapi ada banyak lagi, menjadi sangat khawatir tentang dua hal. Pertama adalah keluarnya perak dan emas dari kas Romawi ke Tiongkok, atau kepada para pedagang yang membawa barang-barang dari Tiongkok. Kedua adalah pengeluaran uang dan sumber daya yang sangat besar untuk produk-produk yang mereka anggap remeh, hanya demi membuat para wanita Romawi tampak berkilauan di depan umum. Just to make the Roman lady shimmer in public. Yeah, I mean, there's this eternal story. Ya, maksud saya, ada kisah-kisah abadi tentang bagaimana masyarakat manusia bekerja. Dan salah satunya adalah, oh, saya ingin sesuatu yang mewah untuk dipakai. Tapi ini cukup menarik kan? Bahwa sudah sejak 2000 tahun yang lalu, perdagangan lintas benua ini sebenarnya sudah, oke, mungkin kita tidak bisa menyebutnya berkembang pesat seperti sekarang, tapi jalur perdagangannya sudah terbuka. Dan pertukaran antara kekaisaran-kekaisaran ini sudah berlangsung. Apakah hanya emas dan perak yang mengalir ke arah sebaliknya? Atau ada barang-barang lain yang sebenarnya ingin dibeli Tiongkok dari Eropa? Tidak juga, tidak. Dan sebagian besar adalah perak, bukan emas.
karena orang Tiongkok lebih menyukai perak. Perak lebih mudah diperdagangkan, emas lebih berharga. Dan itulah ceritanya selama dekade berikutnya. Sebenarnya selama 1800 tahun. Jadi Tiongkok kemudian dikenal sebagai kuburan perak dari barat. Ketika perdagangan mencapai puncaknya pada abad ke-18, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, yang diantara banyak perannya adalah kepala Royal Mint di London, mengeluhkan bahwa perdagangan dengan Tiongkok begitu besar, sehingga menguras semua perak di Eropa. Dan Carl Linnaeus, seorang Swedia, Anda pasti tahu siapa dia, seorang ahli botani. Tapi dia juga seorang intelektual publik yang mengemukakan pendapat tentang banyak hal dan pernah tinggal di London untuk beberapa waktu. Who expressed opinions on lots of things and lived in London for some of his time. He said, sounding very much like President. Dia berkata, dengan nada yang sangat mirip dengan Presiden Trump, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menutup gerbang ke Tiongkok yang menjadi jalur masuk semua perak dari Eropa. Perdagangan itu begitu besar, sehingga pada pertengahan abad ke-18, David Hume, filsuf Skotlandia, mengatakan pada tahun 1750 bahwa jika Tiongkok sedekat Prancis dengan kita, semua barang yang kita beli akan berasal dari Tiongkok. Sekarang, perdagangan itu akhirnya Marijvoort, Marenburg Prongevmegurds healing, en die Spijnskstep konflikt daarvoor beval. Itu artinya, snij moet tentes step, in berken wijswem put meer. I deal with that in several chapters towards the end of the book. Let's stick with this. Mari kita tetap membahas perdagangan ini sejenak, tapi juga dengan sebuah pertanyaan yang sudah lama ada di benak saya, karena buku Anda mengemukakan argumen yang sangat menarik. Lihat, perdagangan dengan Tiongkok bagi orang Eropa sebenarnya sudah ada sejak zaman Romawi. Namun dalam wacana publik, ada gagasan bahwa Marco Polo berkeliling dunia untuk menemukan Tiongkok, dan bahwa menemukan Tiongkok, mencapai Tiongkok, adalah sesuatu yang harus dilakukan lewat jalur laut. Mengapa ada mitos bahwa Marco Polo yang menemukannya? Mengapa tokoh ini begitu penting, padahal sebenarnya dengan Tiongkok sudah jauh lebih tua? Karena setelah perdagangan Romawi, dan omong-omong, itu bukan perdagangan dua arah. Seperti yang saya katakan, orang Romawi tidak memiliki banyak hal yang diinginkan oleh orang Tiongkok. Jadi orang Tiongkok akan membawa unta mereka ke barat Tiongkok, melewati pegunungan Pamir, Tian Shan, dan Hindu Kush. Lalu mereka menyeberangi dataran tinggi Iran. Kadang-kadang mereka pergi ke selatan, menyusuri lembah Indus hingga ke muara sungai Indus. Namun di setiap titik sepanjang perjalanan, perdagangan berpindah tangan. Barang-barangnya berpindah tangan. Ada sebuah budaya yang disebut Sogdiana di Asia Tengah bagian timur jauh, di kaki pegunungan Pamir. Dan mereka adalah pedagang terbaik. Frankopan mengatakan mereka sangat cerdik dalam urusan uang, dan mereka mengelola perdagangan unta yang datang dari Tiongkok, melintasi Asia Tengah, melintasi dataran tinggi Iran, dan akhirnya sampai ke sungai Efrat. Yanumaban Timur ke Kasorma. Which was the eastern boundary of the Roman Empire. The Romans couldn't get further east because, as you probably know, orang Romawi tidak bisa melaju lebih jauh ke timur karena, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, bangsa Parthia, sebuah kekaisaran Persia Iran kuno, menghalangi jalan mereka. Bangsa Parthia dengan cermat menjaga perdagangan dari Tiongkok dan tentu saja mengambil bagian mereka di sepanjang jalur tersebut. Ada sebuah kisah menarik tentang pertempuran pada tahun 53 SM antara Legiun Romawi dan bangsa Parthia. Legiun Romawi untuk pertama kalinya bertemu dengan pasukan kavaleri Parthia yang menunggang kuda sambil membawa panji sutra di tiang panjang, panji-panji yang berwarna-warni. Para Legiun Romawi belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidup mereka, dan mereka benar-benar terpesona sekaligus khawatir. Bangsa Parthia kemudian mengepung Legiun Romawi, yang kemudian berkumpul rapat dengan perisai di atas kepala mereka, saling terkunci dalam formasi testudo. Dan bangsa Parthia menghujani mereka dengan panah sebanyak hujan es atau hujan deras, seperti yang dikatakan oleh para sejarawan pada masa itu. Ujung panah Parthia terbuat dari baja, diproduksi dengan teknik Tiongkok yang belum sampai ke Roma. Ujung panah itu begitu kuat, sehingga mampu menembus perisai dan menancap di lengan, kaki, dan bagian tubuh prajurit lainnya.
Maka, terjadilah pembantaian yang mengerikan. Kadang-kadang panah itu menancap ke bawah dan menembus kaki mereka hingga ke tanah. Itulah yang benar-benar memperkenalkan sutra kepada para prajurit Romawi. Dan kemudian sutra mulai masuk secara perlahan dalam jumlah kecil. Sampai akhirnya, Julius Caesar sebelum Augustus adalah anak angkatnya, memperkenalkan sutra di Forum Romawi pada suatu tahun, yaitu tahun 46 SM. Ia mengganti tenda-tenda linen yang melindungi rakyat, kaum plebeyan, dari terik matahari, dan Inskerigmamen Sutras. Harsh sun, replaced them with silk. And it was a staggering new development. Dan itu adalah perkembangan baru yang mencengangkan, yang benar-benar menjadi awal dari kegilaan Romawi terhadap sutra sejak tahun 46 SM selama beberapa abad berikutnya. Hingga, seperti yang saya katakan, kas negara Romawi mulai kehabisan sumber daya. Dan, tentu saja, salah satu faktor yang berkontribusi pada runtuhnya kekaisaran Romawi adalah penurunan nilai mata uangnya. Kas negara mereka telah terkuras karena mengirimkan semua perak ini dan sedikit emas di sebagai perak ke Tiongkok. Sekarang, kembali ke pertanyaan Anda. Ada perak dengan berat sampai masa Mongol. Dari nama mereka murid Grover. Nomor sukses malpa ama menyepis medidik Eurasia dan juga Turret. Eurasia. And the overland. Very. Sangat agresif ya. Nama karena Eropa ingin beramal, tapi karena mereka memang baik bagaimana. They just came. Yes, Golden Horde. that's true. So they opened up Ya, overland Golden Horde. from, Itu benar. from, Jadi mereka membuka jalur darat dari Eropa Tengah sampai ke Tiongkok. Dan dikatakan bahwa mereka juga pandai dalam urusan perdagangan. Mereka membuat jalur tersebut sangat aman sehingga pada abad ke-13, orang bisa bepergian dari Eropa ke Tiongkok untuk pertama kalinya. Benar-benar. Maksud saya tidak menghitung Roma sebagai hal yang sama. Dan bahkan, dari Roma pun, Anda terhalang oleh bangsa Parthia. Tapi, Anda bisa bepergian dari Eropa ke Tiongkok dengan cukup aman. Seorang sejarawan Persia mengatakan bahwa seorang perawan dengan piring emas bisa bepergian tanpa terluka dari Eropa ke Tiongkok. Semuanya sangat terorganisir dengan baik, dengan jalan-jalan yang bagus dan pos-pos perhentian untuk mengganti kuda. Dan bukan hanya pedagang dan pelancong yang pergi sampai ke Tiongkok, tetapi juga para misionaris dan perwakilan paus. So did missionaries and representatives of the Pope, and believe it or not, Dan percaya atau tidak, utusan paus pergi jauh-jauh ke istana Khan di Tiongkok. Dan utusan dari Khan, setelah awalnya menolak agama Kristen dan mengatakan bahwa mereka semua harus tunduk kepada kami, utusan dari Kublai Khan dan selanjutnya pergi ke Roma untuk memberi penghormatan kepada paus. Jadi itu terjadi sekitar tahun 1250-an, 1290-an? Tidak, lebih belakangan. Kekaisaran Mongol, Kekaisaran Yuan di Tiongkok, berlangsung dari tahun 1271 hingga 1368, kurang dari satu abad. Dan Kublai Khan berada pada periode akhir abad ke-13 itu. Namun utusan paling terkenal dari Tiongkok datang pada tahun 1300-an, sekitar tahun 1334, kira-kira pada masa itu. Dan ketika utusan datang dari paus, dan saya pikir pada saat itu beberapa datang dari Avignon, bukan hanya dari Roma, atau terutama dari Avignon, Netiting Paus Pahak Avignon, merakit dengan segala macam kemegahan, upacara formalitas di Istana Khan. and formality in the court of the Khan. Right. This is one part. Benar, of European benar. history that we Ini adalah salah satu bagian dari sejarah Eropa yang sering kita lupakan, pentingnya bangsa Mongol. Dan masa kekuasaan mereka sebenarnya tidak terlalu lama, tapi mereka datang sangat jauh. Mereka merebut Kiev. Mereka menguasai baik wilayah utara maupun selatan, ya, dan mengalahkan semua orang di sepanjang jalan. Dan dengan melakukan itu, mereka sebenarnya membuka jalur-jalur, bukan? Dan selama Anda tidak menantang mereka, Anda sebenarnya bisa bolak-balik. them, you can actually go back and forth. And there was a northern route through Ukraine which went Dan ada rute melalui Urg yang melintasi Ukraina dan Mongolia menuju Tiongkok. the capital of the Ibu kota Agung, Khanat Tiongkok, awalnya berada di wilayah yang sekarang disebut Mongolia dalam. Inner Mongolia. Kemudian, ini membuka itu hanya dipindah ke Beijing oleh salah satu Kaisar Ming. Benar. By one of the Ming emperors. Right. So that is then the second flourishing of. Jadi itulah masa kedua berkembangnya perdagangan Tiongkok Eropa. Yang pertama terjadi pada masa Kekaisaran Romawi,
lalu zaman kegelapan dengan hubungan yang sangat buruk, dan segala sesuatu di antaranya pada dasarnya berupa kerajaan-kerajaan feodal dan blokade. Kemudian perdagangan kembali terbuka karena adanya Pax Mongolica, atau apapun kita ingin menyebutnya. Ya, umumnya disebut Pax Mongolica. Ya. Tapi itu berlangsung singkat, kan? Bangsa Mongol kemudian terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil mereka sendiri. Dan sebenarnya, salah satu dari mereka kemudian mengambil alih daratan utama Tiongkok. Dinasti yang muncul dari situ disebut, tolong ingatkan saya, dinasti Yuan. Dan itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan perjalanan Marco Polo, bukan? Tepat sekali. Sekitar tahun 1270-an, 1760-an, dan awal 1290-an, ia menjadi tamu di istana Kublai Khan. Begitu juga ayah dan pamannya, Yahnyo dan pamannya, Maffeo. Ketiganya pergi bersama. Dua yang lain sering terlupakan, tetapi Marco Polo yang memberikan kesan paling besar. Sejak saat itu, apakah perdagangan Tiongkok tetap stabil, ataukah kembali mengalami banyak pasang surut? Tidak. Setelah bangsa Mongol, dinasti Ming mengambil alih dari kerajaan Mongol pada tahun 1268. Dan dinasti Ming mengalami dua fase. Fase awal Ming, mencakup periode masa 5 hingga 14. Tigang He, Laksamana Muslim Qasim, memimpin armada harta karun sejauh dunia yang dikenal saat itu. Jadi, ada 7 armada harta karun besar yang terdiri dari kapal jung raksasa. Kapal-kapal ini dianggap berkali-kali lipat lebih besar dari kapal-kapal Eropa. Dalam buku tersebut, saya mencoba membandingkannya. Ada gambar kapal utama Columbus, kapal utamanya Santa Maria, kapal kecil sekali, dan kapal jung berukuran sedang dari armada harta karun jauh lebih besar berkali-kali lipat. Ada banyak catatan sejarah tentang betapa besarnya kapal-kapal ini, karena mereka diamati di India saat melintas dan juga di pelabuhan-pelabuhan lain sepanjang rute mereka. Mereka berlayar sejauh Afrika Timur. Mereka pasti masuk ke Teluk Persia dan Laut Merah, dan mereka berlayar ke seluruh Asia Timur. Tentu saja, inilah area kontroversi besar yang menjadi subjek sebuah buku oleh seorang pelaut kapal selam Inggris yang terkenal bagi banyak orang. Namanya Gavin Menzies, dia sudah meninggal sekarang. Dia menulis buku berjudul Second Part 21, tahun saat Cina menemukan Amerika. Dan inilah teorinya bahwa kapal-kapal Cina mencapai Amerika selama periode penjelajahan itu. Sebenarnya, itu bukan sekadar penjelajahan. Itu mirip dengan inisiatif sabuk dan jalan. Ya, orang Cina pergi dan mengesankan dunia yang dikwal dengan kekuatan dan kekuatan ekonomi. Ada kemampuan atheris. Ada fakultas iwit warstreng. Tapi sesuatu memutahan rezim. Menuing theorem telami forward mal and vermal berkwit begrain this growth through babtu. Countries in the 20th century or the 21st century, they went out on a sort of quasi. Mereka melakukan misi yang bersifat semi-ekonomi dan diplomatik, dan mereka sangat berhasil. Namun karena alasan yang membingungkan para sejarawan, meskipun kita mungkin tahu alasannya, setelah 7 pelayaran besar pada pertengahan 1530-an, Kaisar dibujuk oleh pejabat istana, Mandarin, dan kaum cendekiawan untuk menghentikan pengeluaran untuk pelayaran besar-besaran ini. Pelayaran tersebut jelas sangat mahal, dan Angkatan Laut Tiongkok pun runtuh. Kaisar tidak mengizinkan pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap sia-sia seperti pergi ke negara asing. Dan meskipun dalam batas tertentu, para pedagang swasta tetap melanjutkan perdagangan mereka, Angkatan Laut Kekaisaran Tiongkok runtuh. Tidak banyak yang tersisa. Dari ratusan kapal, jumlahnya tidak ada lagi pada akhir abad itu. Dan Tiongkok, sejak saat itu, mulai berfokus ke dalam negeri. Namun, negara itu tetap kaya berkat perdagangan. Dan pada tahun 1500-an, 1600-an, serta 1700-an, Tiongkok sangat makmur melalui perdagangan, terutama dengan Teluk Persia, negara-negara Arab, Asia Timur, dan Asia Selatan.
Sehingga begitu banyak uang yang masuk ke negara itu, begitu banyak perak, sehingga para kaisar nyaris tidak perlu memerintah. Mereka bisa menyerahkan urusan pemerintahan kepada para pejabatnya. Mereka bisa bersantai di ruang terdalam kota terlarang dan hanya memanjakan diri. Jadi, ada beberapa kaisar yang memerintah dalam waktu lama pada periode itu. Dan memang seperti itulah yang terjadi, kecuali bahwa dinasti Ming sendiri runtuh pada tahun 1944. Ming kemudian digantikan oleh dinasti Qing, Manchu, yang pada dasarnya adalah orang asing dari utara. Dan berteman sesuatu di Ming Qing, kekobaran tenim kontu buruk, sprang seret, konflik, dan beberapa bencana alam yang memengaj. And some terrible natural disasters. Climate change is blamed by some on what happened. Perubahan iklim disalahkan oleh sebagian orang atas apa yang terjadi. Dinasti Qing membutuhkan sekitar 50 tahun untuk pulih. Jadi, dari tahun 1700 hingga 1800, selama sekitar 100 tahun berikutnya, perdagangan dengan Barat benar-benar melonjak karena perusahaan-perusahaan India Timur mulai berdatangan. Portugis adalah yang pertama datang, lalu Belanda, dan akhirnya Inggris, Swedia, bahkan Prancis, dan kemudian Amerika. Perdagangan pada akhir 1600-an, dan terutama sepanjang 1700-an, sangat besar karena orang Eropa untuk pertama kalinya terpapar porselen, yang sebelumnya tak mereka ketahui. Mereka terbiasa dengan timah, kayu, dan perak, tentu saja, tetapi mereka belum pernah melihat porselen, dan tidak bisa membayangkan bagaimana membuatnya. But they'd never seen porcelain and couldn't fathom how to make it. They were introduced for the first time to tea. Mereka pertama kali diperkenalkan dengan teh, dan teh pun menjadi kebutuhan wajib serta sangat modis. Faktanya, teh menjadi minuman paling populer di Inggris setelah air, padahal awalnya tidak dikenal sama sekali. Karena ketika Shakespeare masih hidup, sekitar tahun 1600, tidak ada yang tahu apa itu teh. Tidak ada yang tahu apa itu minuman panas hasil rebusan. Shakespeare mengenal mead, claret, Madeira, dan tentu saja beer, tapi tidak ada yang tahu apa itu teh. Dalam waktu 100 tahun, teh menjadi industri yang sangat berkembang pesat, dan teh menghasilkan jutaan, benar-benar jutaan pound untuk kas negara Inggris. Bahkan, pada awal 1800-an, perdagangan teh secara efektif membiayai angkatan laut kerajaan, karena pemerintah mendapatkan uang dari bea dan pajak. Dan tentu saja pada tahap itu, East India Company secara efektif dimiliki oleh pemerintah. Effectively owned by the government by that stage. It's fascinating, how this Menarik sekali. Anda tahu bagaimana penaklukan dan perdagangan berjalan beriringan. Masalah dengan orang Eropa adalah biasanya, dimanapun mereka berdagang, mereka mulai menaklukkan. Dan mereka melakukannya dengan segera, bukan? Jadi mungkin kita juga perlu membahas dengan cepat tentang perusahaan-perusahaan ini, East India Company dan sebagainya. Karena mereka bukanlah perusahaan seperti yang kita bayangkan saat ini. Making tanks that Ardisanan pamkang krenswo, ansisten penuh untuk menekuk hukum dimanapun mereka beroperasi. Where they operate in. Can you talk about that a little bit? Bisakah Anda membahas itu sedikit? Mereka pada dasarnya adalah konsorsium pemerintah, dan mereka bisa berperang. Namun, British East India Company berdagang dengan sangat damai di Tiongkok selama 1 abad pertama keberadaannya, dari tahun 1700 hingga 1800. Perusahaan ini secara efektif dikendalikan oleh para pedagang, dan para direkturnya berada di London, dengan kepentingan utama mereka adalah mencari keuntungan. Masalah muncul pada akhir abad ke-18 ketika Inggris tidak lagi mampu menahan arus keluar perak. Kapal-kapal akan berangkat dari Inggris membawa peti-peti perak yang telah dibeli dari Bank of England atau dari pedagang logam mulia besar di London, dan kembali dengan lebih banyak lagi peti, jauh lebih banyak peti, berisi teh, ditambah porselen, dan apapun yang bisa mereka bawa pulang. The tea trade was so incredibly popular that Perdagangan teh begitu sangat populer, sehingga bahkan ketika kapal-kapal narapidana berlayar ke koloni New South Wales pada masa-masa awalnya, mereka akan memperbaiki kapal setelah menurunkan para narapidana, lalu menyesuaikan kapal untuk perdagangan teh dan pergi ke Canton, sekarang Guangzhou, untuk mengambil muatan teh dan membawanya kembali ke Inggris. Jadi tidak ada penaklukan.
tidak ada perang pada tahun 1700-an oleh British East India Company, perusahaan-perusahaan lainnya. Mereka semua ada di sana untuk menghasilkan uang sebanyak dan secepat mungkin. Namun, pengaturan yang mereka buat untuk mengatasi keluarnya perak adalah dengan menciptakan pabrik produksi opium terbesar di dunia di sepanjang 800 km Sungai Ganga bagian bawah di India Britania. Mereka mengomersialkan, mengindustrialisasi, dan mengkorporasikan produksi opium. Opium memang sudah ada sebelumnya. It checks Timet Sinthain Squall inilukuan oleh Inggris. Idamero opium itu ilegal di Tiongkok, Kaisar sudah melarang sejak lama. Tetapi masih forward with pasar untuk opium. But they also knew that there was a market for opium. So the East India Company. Jadi, perusahaan Hindia Timur mengatur melalui fasilitas produksinya di India untuk menjual opium melalui lelang di Kalkuta, yang saat itu merupakan ibu kota India Britania. Mereka menjual opium tersebut kepada pedagang independen seperti Jardine dan Matheson, yang bukan bagian dari perusahaan Hindia Timur, serta banyak pedagang lainnya, pedagang Parsi, beberapa pedagang Skotlandia lainnya, dan akhirnya juga orang Amerika. Para pedagang independen itu menyelundupkan opium ke Tiongkok dan menjualnya kepada bandar narkoba dan pengedar narkoba di muara Sungai Mutiara di luar Kanton. Lalu opium itu didistribusikan. Para pedagang menerima perak dari para bandar narkoba di Tiongkok, lalu mereka membawa perak itu ke perbendaharaan perusahaan Hindia Timur, di mana mereka menukarkannya dengan wesel yang ditarik pada bank-bank di London, diterima oleh bank-bank di London, dan Bank of England in a thing baht. And the Bank of England was involved as well. So that those bills then sustained. Jadi wesel-wesel itu kemudian menopang perdagangan global karena mereka didiskon dan diperdagangkan di seluruh dunia untuk segala jenis perdagangan, termasuk pembelian kapas di Amerika dan apapun yang bisa Anda bayangkan. Jadi pasar keuangan London menopang perdagangan opium di Tiongkok. Bukan begitu banyak di Kanton dan Shanghai, melainkan di London. Dan perdagangan wesel London menjadi sangat penting bagi ekonomi global, sehingga tidak mudah untuk mempertimbangkan menghentikan perdagangan opium. Karena perdagangan opium didukung oleh perdagangan wesel, atau mungkin perdagangan wesel didukung oleh perdagangan opium. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, bukan? Inilah yang kemudian membuat perak mengalir kembali, bahkan tanpa benar-benar mengalir. And, I'd fiat, and yale, I'd spesifik wesel. Yes. Because you don't need to transport it, you have the bills. Yes. So what happened as a result was it reversed the flow of. Jadi yang terjadi sebagai akibatnya adalah arus perak berbalik. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, perak mengalir keluar dari Tiongkok. Hal ini membuat Tiongkok menjadi miskin dan berkontribusi pada kehancurannya pada abad ke-19. Maksud saya, sudah jelas. Saya rasa ini sudah diketahui umum, bahwa Inggris memulai Perang Candu Pertama dan melanjutkannya dalam Perang Candu Kedua, semata-mata untuk mempertahankan dan memperluas perdagangan candu mereka. Kaisar, yang sangat bisa sedih mengerti, telah mencoba menghentikan perdagangan candu, dan ia mengirim seorang komisaris, Lin, ke Kanton untuk melaksanakan pernihua. Namun ketika ia mengurung para pedagang Eropa di 13 pabrik di Kanton, hal ini menimbulkan taswan mis di perang emis. A great ruckus which led to the war. Yeah, and I think it is easily forgotten that these Ya, dan saya rasa mudah untuk melupakan bahwa perang candu ini sebenarnya tentang hak orang Eropa untuk membanjiri pasar Tiongkok dengan narkoba. Ini adalah perang narkoba, tapi bukan perang melawan narkoba, melainkan perang demi narkoba. Itulah kegilaannya. Benar sekali, Pascal. Ya, apa dampaknya? Maksud saya, ini juga masa ketika Tiongkok, lagi-lagi, kekuatan sentralisasi mereka naik turun, kan, dalam hal kontrol. Dan saat itu adalah masa ketika kontrol menurun, dan orang Eropa menjadikan itu urusan mereka untuk memastikan bahwa Tiongkok, pertama, tidak berada di bawah kendali langsung siapapun, seperti India. Ada kebijakan Tiongkok terbuka, kebijakan pintu terbuka dari Eropa, yang menyatakan bahwa semua orang boleh bermain di pasar itu. Tapi sebaliknya, orang Tiongkok tidak diizinkan mengontrol pasar mereka sendiri. Titik. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Can you speak to that a little bit? Well,
Nah, pada tahun 1460, setelah Perang Candu Kedua, orang Eropa ada di mana-mana di Tiongkok. Mereka berkeliling Tiongkok seolah-olah itu negara mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak menghormati kedaulatan Tiongkok. Mereka memberlakukan ekstrateritorialitas dimanapun mereka berada. Bank-bank Eropa beroperasi di Tiongkok dan menerbitkan mata uang mereka sendiri. Para misionaris diizinkan pergi ke mereka mau di Tiongkok, dan para misionaris merupakan aspek besar dari berbagai masalah yang terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Kedaulatan Tiongkok sama sekali tidak dihargai. Menjelang akhir tahun 1990-an, ada kartun terkenal yang muncul di sebuah majalah Prancis tentang kue Tiongkok yang dipotong-potong oleh Kaiser Ratu Victoria, cucu Ratu Victoria, yaitu Kaiser Wilhelm, Marianne dari Prancis. Dan saya rasa tadi saya menyebut Kaiser, it implies a step from Tsar. I think I said Kaiser at one stage. I meant the Tsar. So Russia, Britain, Germany, and Jadi Rusia, Inggris, Jerman, dan Prancis semuanya ada di sana membagi-bagi kue Tiongkok. Dan hal itu secara praktis menyebabkan pelabuhan-pelabuhan di sekitar Beijing dan sepanjang pantai menjadi wilayah yang dikendalikan dan dioperasikan oleh Angkatan Laut serta pedagang asing. Jadi Qingdao, yang sekarang terkenal sebagai merek bir, menjadi terkenal karena Jerman mengambil alih pelabuhan itu. Mereka membangun pabrik bir di sana. Tetapi letaknya sangat strategis di dekat pintu masuk ke Beijing. Rusia mengambil sebuah pelabuhan di semenanjung yang sedikit lebih ke utara, di sisi lain perairan itu. Dan Inggris mengambil tempat yang anehnya disebut Port Edward, sekarang bernama Weihai, sedikit lebih ke timur. Just a little bit further to the east. And then coming down the coast, kemudian, saat turun ke pesisir, sudah ada pemukiman Eropa di Shanghai. Hong Kong telah diserahkan kepada Inggris pada akhir Perang Candu Pertama, yaitu Pulau Hong Kong. Pada akhir Perang Candu Kedua, semenanjung Kowloon, bagian utama dari Kowloon, kembali diserahkan kepada Inggris. Lalu, pada tahun 1990-an, Inggris berkata, kami ingin lebih banyak lagi, sehingga mereka menuntut dan menerima New Territories, wilayah yang jauh lebih luas. Jadi, Hong Kong inlet kebagian dari Manian itu, keunikan sejarah yang menarik bahwa pulau dan Kowloon diserahkan untuk selamanya. Dan sebenarnya, tidak ada keharusan untuk mengembalikan, kecuali karena tekanan politik dan moral. Namun, New Territories disewakan kepada Inggris selama 99 tahun. At least to England for 99 years. So that 99-year period expired in 1997. Jadi masa 99 tahun itu berakhir pada tahun 1997. Jadi, kewajiban hukum untuk menyerahkan New Territories itulah yang menyebabkan penyerahan Pulau Hong Kong dan Kowloon pada saat yang sama. Saya rasa waktu itu dipikirkan bahwa Hong Kong tidak bisa berfungsi tanpa bandara dan beberapa elemen infrastruktur lain yang ada di New Territories. Tapi ada juga tekanan moral dan politik yang sangat besar. Menariknya, Prancis juga menuntut dan menerima sebuah pelabuhan di Tiongkok Selatan, dan pelabuhan itu juga diberikan kepada Prancis dengan sewa 99 tahun, yang juga berakhir pada tahun 1997. Namun, Charles de Gaulle, pada akhir perang, dengan sangat terhormat, mengembalikannya kepada Tiongkok pada tahun 1945. Jadi Inggris tetap bertahan, tapi Prancis menyerahkan wilayahnya pada saat itu. Ya, tapi mereka menyerahkannya agar bisa lebih fokus pada Indochina. They gave it up in order to have more time to focus on Indochina. Because they pick their fights. It's like Mereka memilih pertarungan mereka sendiri. Tapi ya, mari kita lanjutkan dengan Inggris, karena periode kolonialisme ini sangat penting. Dan kolonialisme tidak bisa dipahami tanpa benar-benar memahami perdagangan. Karena juga, dari penelitian saya, salah satu hal yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa orang Swiss selalu ingin mendapat bagian dari keuntungan. Tapi persyaratan utamanya adalah dimanapun mereka pergi dan melakukan perdagangan barang bekas. Anda tahu, saya menyebut ini kolonialisme menumpang, di mana mereka hanya ikut di kapal milik pihak lain, lalu melakukan perdagangan yang tidak diinginkan oleh para pemain besar. Isu utamanya adalah yurisdiksi konsuler, bahwa mereka tidak akan berada di bawah yurisdiksi negara penerima, yaitu Tiongkok. Tetapi semua perselisihan dengan penduduk lokal bisa diselesaikan di depan pengadilan kekuatan kolonial utama. Man, struktur, startetur, de step to all loop gag in breaks merespa. of the Europeans.
Well, that was the essence of extraterritoriality that I mentioned before. Nah, itulah inti dari ekstrateritorialitas yang saya sebutkan sebelumnya. Bukan hanya perbankan, tetapi juga sistem hukum. Jadi, sistem hukum dan keuangan Tiongkok benar-benar dilemahkan oleh bangsa Eropa pada paruh kedua abad ke-19. Mereka memiliki pengadilan sendiri, seperti yang Anda katakan. Beberapa, seperti Inggris, membangun pengadilan besar mereka sendiri dengan gedung megah di Shanghai. Tetapi yang lain mengatur urusan hukum mereka melalui konsul lokal. Dan semuanya memiliki struktur banding, yang dalam setiap kasus tidak mengizinkan banding dalam Tiongkok. Andiong, dalam kasus Portugis, ke Goa, untuk mengajukan banding. Dan tentu saja hukum yang berlaku hukum negara Eropa, bukan hukum Tiongkok. Jadi seorang pedagang Tiongkok yang memiliki sengketa dagang dengan pedang Eropa tidak dapat nyuang-nyuang. Kasi ia duduk bersistem hukum Eropa dan Eropa inenetnya midinetsenal. And European laws with which he was no doubt unfamiliar. Yeah, and the interesting thing is that these systems were Ya, dan hal yang menarik adalah bahwa sistem-sistem ini terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, bukan? Itu sebabnya saya pikir ini sebenarnya adalah upaya tingkat benua. Prancis, Spanyol, Portugis, bahkan Swiss bisa menggunakan sistem-sistem ini untuk melakukan perdagangan mereka sendiri. Sistem ini memang terbuka. Ini pada dasarnya semacam sistem Eropa yang diperluas dan ditanamkan di pusat-pusat perdagangan ini, yang juga dikembangkan secara sangat strategis, sehingga kadang-kadang lokasinya berubah. Maksud saya, jika kita kembali ke tahun 1860-an, Manila adalah pelabuhan dagang yang jauh lebih penting daripada Singapura. Tetapi kemudian Singapura dibangun secara strategis, sama seperti Hong Kong dan sebagainya, sebagai pelabuhan dagang untuk menyalurkan kekayaan kembali ke negara induk. Dan bagi Tiongkok, ini sangat tragis, bukan? Maksud saya, opium dan sebagainya membunuh, mungkin jutaan orang. probably in the millions of people. Oh, many millions. The very well-regarded Banyak jutaan. Sejarawan Anglo-Amerika yang sangat dihormati Jonathan Spence mengatakan bahwa jumlahnya sangat besar, sangat substansial. Beberapa perkiraan menyebutkan 30 hingga 40 juta orang yang kecanduan opium, dan sebagian besar dari mereka kemungkinan besar meninggal. Itu adalah situasi yang mengerikan. Tapi untuk kembali ke Manila, yang tadi Anda sebutkan, kota itu menjadi pusat kolonialisme Spanyol di lepas pantai Tiongkok. Spanyol menguasai Manila dan 1971. Dan perdagangan galion Manila, kapal-kapal besar yang dibangun oleh negara Spanyol di Filipina, berlangsung antara Manila dan pelabuhan Acapulco selama 20 tahun pada abad 14, ke-16, dan ke-18. During the 1500s, 1600s, and 1700s. And those ships would load up at Acapulco. Dan kapal-kapal itu akan memuat perak di Acapulco, ratusan peti perak. Mereka seperti berangkas bank terapung dan menjadi incaran para perompak dan bajak laut pada masa itu. Perak itu berasal dari tambang-tambang di wilayah kekuasaan Peru dan Meksiko. Kapal-kapal itu akan menyeberangi Samudra Pasifik menuju Manila, dan perak tersebut digunakan untuk membeli produk-produk Tiongkok yang dibawa dari provinsi Fujian oleh para pedagang Tiongkok. Kemudian kapal Manila Galleon akan memuat semua produk itu dan berlayar kembali melintasi Pasifik ke Acapulco. Acapulco menjadi tempat diadakannya pasar dagang tahunan saat kapal Manila Galleon tiba, karena hanya ada satu perjalanan setiap tahunnya. Dan pameran dagang Acapulco menjadi pameran dagang terbesar di dunia. Setelah pameran dagang menjual sebanyak mungkin barang, produk-produk tersebut kemudian dibawa melalui jalan menuju Mexico City. Dari Mexico City, barang-barang itu diangkut ke Portobelo dan kemudian ke Cadiz serta ke seluruh Eropa. Mexico City menjadi pusat dunia antara Tiongkok dan Barat. Dolar perak Meksiko atau peso perak Spanyol kemungkinan menjadi mata uang cadangan pertama di dunia. En nou duizendmaal begrepen sped die napoortsing. Halithu betabis de meviu en de simtimets. Only in the late 19th century. There's so much Kamu tahu, ada begitu banyak hal yang bisa kita bicarakan, juga tentang Jepang, dan bagaimana Jepang belajar dari pelajaran Eropa, lalu mulai masuk ke Tiongkok, mengambil sebagian wilayah, dan seterusnya. Kita bisa membahas semua itu, tapi mari kita lanjutkan sedikit ke depan.
Karena salah satu hal yang sering saya dengar orang katakan, dan saya selalu merasa seperti saya ingin mulai mencekik, adalah kesalahan terbesar Amerika adalah membiarkan Tiongkok masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001. Karena membiarkan Tiongkok menjadi pusat perdagangan, pusat global, adalah setengah bodoh. Was foolish, you know. The United States could have continued to exclude. Amerika Serikat sebenarnya bisa saja terus mengecualikan Tiongkok, dan mereka tetap akan menjadi negara kecil yang terbelakang. Oke, kamu salah paham. Kamu salah paham tentang peran Tiongkok dalam perdagangan global selama 2000 tahun terakhir. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang periode di antara Perang Saudara Tiongkok, katakanlah berakhir pada tahun 49? Meskipun ada argumen kuat bahwa perang itu masih berlangsung, Tamakap saat 49 sebagai titik di mana pameran besar berhenti dan komunis mengambil alih hingga tahun 2001. Yang terjadi selama periode Pastekru. What happened in that Cold War period? Well, Pascal, my book stops in 1912. Nah, Pascal, buku saya berhenti di tahun 1912. Jadi saya bukan sejarawan abad ke-20 atau ke-21. Dan saya mungkin tahu tentang periode modern sama banyaknya dengan Anda. Tapi Anda tahu, kita semua tahu apa yang terjadi. Deng Xiaoping memutuskan setelah masa Mao yang penuh dengan kesalahan. Maksud saya melihat revolusi komunis secara lebih luas. Mereka punya niat baik, tapi mereka membuat kesalahan yang mengerikan dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Tapi butuh 30 tahun dari kesalahan-kesalahan itu agar negara bisa bangkit kembali. Dan setelah 30 tahun, ada beberapa Perdana Menteri seperti Deng Xiaoping yang menstabilkan negara, mulai menstabilkan ekonomi, dan mulai mendorong perdagangan dengan Barat lagi. Mao pada dasarnya telah menutup Tiongkok. Tapi itu semboling grower mereka yang mempergu kisah aku bersedih seperti kita. Impitana tijis, tik milik jalannya sendiri. Kita mengizinkan saya berorganisasi perdagangan di dunia. We allowed it into the World Trade Organization. I mean, How dare you? How dare you not become like? Berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu tidak menjadi seperti kami. Cina, kamu jahat, ya. Maaf, ini sangat membuat frustrasi, terutama orang Jerman saat ini. Mereka punya wacana seperti ini. Maaf, saya hanya perlu mengeluh sedikit tentang hal ini. Dalam bahasa Jerman, ada ungkapan kecil yang disebut Wandel durch Handel, artinya perubahan melalui perdagangan. Dalam bahasa Jerman, itu berima kan? Ya, itu gagal, kamu tahu. Dan niat baik kami untuk mengubah Cina menjadi lebih baik dan menjadikannya mercusuar demokrasi, itu gagal. Dan sekarang kami harus berkonfrontasi secara langsung, karena itu satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Ini benar-benar wacana yang bodoh. Tapi inilah benar-benar level acara TV dan sebagainya yang mereka buat saat ini. Bisakah kamu membahas sedikit tentang itu? Juga dari perspektif bagaimana perdagangan secara historis bekerja untuk China. Saya khawatir melihat begitu banyak orang berpikir bahwa Tiongkok harus berubah, bahwa Tiongkok harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan cita-cita Barat. Menurut saya, hal itu justru bertentangan dengan prinsip dasar yang menjadi landasan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada 193 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan prinsip Piagam PBB, yang omong-omong, Tiongkok adalah negara pertama yang menandatanganinya, meskipun Amerika sangat berperan penting dalam merumuskannya, adalah bahwa setiap negara harus saling menghormati kedaulatan Tiongkok. Dan saya dulu sangat kesal ketika Duta Besar pertama Trump untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, sering mengeluh tentang negara lain dan mengatakan mereka tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita. Tapi intinya adalah, memang tidak, dan mungkin tidak akan pernah. Ada banyak nilai yang berbeda, dan banyak peradaban yang memiliki nilai-nilai berbeda. Jadi seluruh argumen tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan kepada Tiongkok, misalnya, Xinjiang atau perlakuan terhadap para tahanan, adalah argumen yang mengasumsikan bahwa Tiongkok seharusnya memiliki nilai-nilai yang sama dengan negara-negara Eropa. Padahal, jika melihat sejarahnya, Tiongkok selalu bersikap sangat keras terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai ancaman bagi masyarakatnya.
represent a threat to its society. So it's heavy-handed, more heavy-handed than we might be. But Jadi, that's its itu system. memang keras, They're the lebih values keras daripada yang mungkin kita it lakukan. operates by. Tapi itulah sistemnya, itulah nilai-nilai yang I dijalankannya. think it's wrong. Dan orang Tiongkok memahami hal itu. Saya rasa salah jika kita berkeliling dunia dengan berpikir bahwa semua orang harus menyesuaikan diri dengan satu standar. Dulu, perdagangan dianggap sebagai cara untuk membujuk orang agar mengadopsi nilai-nilai Barat. Motif keuntungan Barat, kapitalisme Barat, berpakaian seperti orang Barat, mengenakan setelan gelap, yang sebagian besar memang mereka lakukan saat terlibat dalam perdagangan. Tetapi itu menyembunyikan fakta bahwa masing-masing negara tersebut, terutama Tiongkok, benar-benar berbeda, benar-benar unik. Dan orang Tiongkok bertekad untuk tidak membiarkan hal itu berubah. Chinese are determined not to allow that to change. And just let me add this because it's not just the Izinkan saya menambahkan ini, karena bukan hanya orang Tionghoa yang memahami hal itu saat ini. Orang Afrika juga memahaminya. Begitu juga orang Amerika Selatan. Dan, Anda tahu, intinya juga adalah bahwa setiap kali Anda mencoba, setiap kali bangsa dan peradaban lain mencoba untuk menyesuaikan diri dengan standar Barat, mereka tidak pernah mencapainya. Mereka tidak pernah berhasil, karena Barat selalu berubah. Dan saya punya contoh yang indah. Seorang teman Afrika saya, teman saya dari Uganda, beberapa tahun lalu berkata kepada saya, "Kamu tahu Pascal, kalian tidak pernah bisa memutuskan, karena dulu kalian datang dan menyuruh kami kaum gay dan mencintai kitab suci." Lalu kalian menyuruh kami membakar buku dan mencintai kaum gay. Rasanya, begitu kami mengikuti apa yang kalian suruh, kalian malah menyuruh kami melakukan sebaliknya. Dan ini terus berulang-ulang. Saat ini kita sedang berada di versi terbaru dari pola pikir lama yang sama, bahwa yang lain belum mengejar ketertinggalan. Tapi orang Tiongkok, orang Afrika, dan sebagainya, mereka tidak akan ikut bermain seperti ini lagi. Jadi itulah dunia baru. Dan menurut saya, ini syagpur Drumbul, it's keemasan eksistensial di Barat sekarang. Pemerintahan selama 500 tahun ini tidak berhasil lagi. This game of the last 500 years ain't gonna work anymore. No, it's coming to an end, and the reason why. Tidak, ini sedang mendekati akhir. Dan alasannya, sebagian adalah karena negara-negara, banyak di antaranya yang tergabung dalam BRICS, sekarang jauh lebih menguntungkan, kuat dan berpengaruh dibandingkan sebelumnya. Dan ketika dolar AS tidak lagi digunakan untuk sebagian besar perdagangan dunia dan penggunaannya terus menurun, itu akan menjadi masalah besar bagi keseimbangan kekuasaan. Dan saya katakan masalah, ini bukan masalah dalam satu arti. Itu hanya berarti keseimbangan kekuasaan akan berubah. Saya rasa, saya memahami dari sesuatu yang saya baca beberapa hari lalu, atau seseorang berbicara kepada saya tentang hal ini, bahwa dolar AS saat ini digunakan untuk 60% perdagangan dunia. Tetapi ketika turun di bawah 50%, itu akan menjadi bencana bagi Amerika Serikat. Nah, kita semua tahu apa yang ingin dicapai Brasil, Tiongkok, Rusia, dan mungkin India dengan time forward semakin baik performerkwal dan merporkwat signet sendiri. Marktuways to Ines Swift dan Mewes Swift. Bypass the US dollar and bypass SWIFT. Yeah, and the structural power of the United States is Ya, gonna decline. dan kekuatan struktural Amerika Serikat akan menurun. Dan ya, saat ini AS masih bisa mengancam negara lain dengan tarif, tapi itu tidak akan bertahan lama lagi. Namun, ekspektasi bahwa dolar AS akan runtuh. Saya rasa kita belum pernah melihat dalam sejarah dunia di mana mata uang cadangan digantikan dalam semalam. Bahkan pound sterling masih menjadi mata uang penting hingga hari ini. Dalam hal ini, perubahannya cenderung terjadi secara bertahap, tetapi pengaruh politik negara-negara individu akan menurun. Namun bagaimana menurutmu soal perdagangan saat ini? Maksud saya, perdagangan Tiongkok saat ini kembali mencapai rekor tertinggi. Secara historis memang naik turun, tapi kemungkinan besar Tiongkok akan mencoba untuk semakin terintegrasi, tidak hanya dengan Barat, tetapi juga dengan mitra-mitra BRICS. Apa yang kamu lihat sedang berkembang? BRICS partners, or what are you seeing developing? Yeah. Well, China's export trade to the United States. Perdagangan ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat hanya mewakili kurang dari 3% dari PDB-nya. Saya pikir Tiongkok sudah mengambil sikap tegas terhadap Amerika Serikat. Mungkin mereka berpengaturan,
tapi dalam jangka panjang, mereka tidak akan membiarkan Amerika Serikat mentiupkan cara mereka beroperasi. Dan tentu saja, Anda tahu bahwa perdagangan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN lebih besar daripada perdagangannya dengan Amerika Serikat. Dan perdagangan Tiongkok dengan Eropa juga lebih besar. Perdagangan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN, Asia Selatan, negara-negara Amerika Selatan, 54 negara Afrika, dan sebagian besar negara Arab terus tumbuh setiap bulan. Most of the Arab states, it's growing every month. So, and you can. Dan Anda juga bisa menambahkan fakta bahwa bulan lalu PDB Tiongkok meningkat sebesar 5,2%. Sedangkan Jerman, menurut saya, stagnan. Amerika Serikat kurang dari 2%. Inggris saya kira kurang dari 1%. Dan sebagian besar negara Asia yang makmur juga mengalami peningkatan. Jadi pergerakan perdagangan dan kekuatan jelas bergeser ke arah Tiongkok dan negara-negara Asia, mungkin negara-negara BRICS secara umum. Sementara itu, in that most have the Murray Mistruth have the willingness or start the domain themed. Namun, seems to predominate in the United States, but Although even that one is not clear anymore because Meskipun hal itu pun sekarang sudah tidak jelas lagi, karena tampaknya Amerika Serikat telah mencapai kapasitas produksi penuh dan tidak memproduksi cukup untuk apa yang ingin mereka lakukan. Saya sempat berdiskusi tentang ini beberapa hari lalu. Ini seperti pertama kalinya, bahkan kaum neokonservatif menyadari bahwa AS tidak bisa begitu saja menciptakan peluru dari ketiadaan. Bahkan mereka pun telah belajar bahwa, oke, kita membutuhkan logam tanah jarang dari Tiongkok. Kalau tidak, kita bahkan tidak bisa membuat senjata canggih kita. Jadi itu masalah. Tapi dalam arti tertentu, saya sangat senang dengan bukumu. Karena buku itu menggabungkan kekuatan industri dan perdagangan Tiongkok yang sudah berusia 2000 tahun, naik turunnya yang telah dilalui, dan menempatkan apa yang sedang terjadi saat ini ke dalam konteks yang sangat-sangat luas. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkannya, di mana mereka bisa membelinya. Demamaan diperhatikan man, amihas muchis disingsham mansis, tuwad. regularly also published now, outside of the book, like do you have not yet, but I will. belum, tapi saya akan mulai melakukannya segera. Namun buku itu tersedia secara online melalui semua sumber biasa, Amazon dan sejenisnya, bagi orang-orang yang ingin menggunakan sumber tersebut. Saya diberitahu bahwa buku itu tersedia di semua toko buku ternama di Singapura dan Kuala Lumpur, dan saya mungkin akan ke sana untuk mempromosikan buku tersebut. Saya rasa buku itu belum dirilis di Amerika Serikat atau Eropa Utara. Kemungkinan besar itu akan terjadi bulan depan. Jadi, ini di balkua you. Namun, pesan utamanya adalah bahwa Tiongkok telah menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi global selama sebagian besar 2000 tahun terakhir. Dan bahwa 200 tahun merupakan penyimpangnya trend. Jadi apa yang kita lihat sekarang bukanlah fenomena baru. Ini kembali seperti bagaimana dunia biasanya selama sebagian besar waktu. Jadi jangan panik. Kita hanya kembali ke jalur semula. Itu saja. Michael Pembroke, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih, Pascal Lotas. Thank you, Pascal. All right.